Di tempat ini, hukum tidak pernah berlaku. Terminal Cikampek, tempat preman berkuasa, uang bicara, dan nyawa murah harganya. Hingga seorang ustadz muda dari Lampung datang, tanpa senjata, tanpa pengawal. Hanya iman dan keberanian. Ia dipalak, ia dihina, ia diludahi di depan umum. Lawannya bukan orang biasa, Mat Rante, Raja Preman Terminal, pemilik ajian rawa rontek yang katanya tak bisa mati. Saat semua memilih menunduk, ustadz ini berdiri. Dan hari itu, Terminal Cikampek menyaksikan duel yang tak pernah dicatat hukum. Tapi tak akan pernah dilupakan. Terminal Cikampek menyambut sore dengan bau solar yang pekat, teriakan calo yang saling tindih, dan tatapan mata yang sudah terlalu lama hidup dalam kerasnya jalanan. Di tengah hiruk pikuk itu, seorang pemuda berjubah sederhana turun dari bas antar kota. Tas kain lusuh tersampir di bahunya. Namanya Coki Nagata Andre, ustadz muda asal Lampung. Tidak ada yang menoleh lama. Di tempat seperti ini, orang datang dan pergi tanpa pernah benar-benar diperhatikan. Langkah Coki pelan namun mantap. Matanya mengamati sekitar, sopir yang tertidur setengah sadar di bangku panjang, pedagang asongan yang siap kabur kapan saja, dan sekelompok pria bertato yang berdiri santai seolah terminal ini milik mereka. Ia tahu reputasi tempat ini. Ia juga tahu, niat baik seringkali dianggap kelemahan. Coki berhenti sejenak, menghela napas, lalu melangkah lagi. Di dalam hatinya tak ada rasa gentar, hanya kesadaran bahwa ia sedang memasuki wilayah yang tidak mengenal belas kasihan. Ia tidak datang membawa ceramah panjang atau sikap menggurui. Ia datang hanya untuk menyapa, mendengar, dan perlahan mengingatkan. Beberapa sopir memandangnya dengan curiga saat ia mengucap salam. Sebagian membalas singkat, sebagian pura-pura tak dengar. Coki tidak tersinggung. Ia duduk di bangku kosong, mengeluarkan botol air, dan meneguknya perlahan. Sabar adalah bekal pertama yang ia siapkan sejak berangkat dari Lampung. Terminal itu hidup dengan aturannya sendiri. Uang keamanan dipungut tanpa kwitansi. Teritorial dijaga tanpa seragam. Coki melihat transaksi kecil yang tak perlu ditanya, dan ia paham, dakwah di tempat ini tak bisa dengan suara tinggi. Harus dengan keberanian yang tenang. Saat azan maghrib samar terdengar dari kejauhan, Coki menggelar sajadah kecil di sudut terminal. Beberapa orang melirik sinis, namun tak ada yang mendekat. Ia berdiri, takbir lirih, dan mulai salat. Di sekelilingnya, dunia terus berjalan, seolah keberadaannya hanyalah noda kecil di lantai beton. Selesai salat, Coki duduk bersila. Seorang pengamen lewat, memandang ragu. Coki tersenyum dan mengangguk. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat si pengamen berhenti sejenak sebelum berlalu. Perubahan di tempat keras seperti ini memang selalu dimulai dari hal kecil. Nama Mat Rante terdengar samar dari obrolan para calo. Disebut dengan nada takut bercampur hormat. Raja Preman Terminal, pemilik ajian rawa rontek. Coki menangkap nama itu tanpa ekspresi berlebih. Ia tidak datang untuk mencari masalah, tapi ia juga tidak berniat lari bila masalah mencarinya. Di dalam hatinya, Coki berdoa singkat. Bukan doa agar selamat, melainkan agar dikuatkan untuk tetap benar. Ia sadar, niat lurus seringkali diuji paling awal. Dan Terminal Cikampek bukan tempat yang akan memberi kesempatan kedua dengan mudah. Sore itu, tanpa disadari siapapun, langkah kecil telah diletakkan. Seorang ustadz muda telah memilih berdiri di tempat yang salah menurut banyak orang. Dan di tempat itulah, takdir mulai menyiapkan pertemuan yang akan mengubah segalanya. Pagi di Terminal Cikampek dimulai dengan suara mesin bas yang meraung dan umpatan sopir yang kelelahan. Coki sudah berada di sana sejak subuh. Ia membantu seorang pedagang tua mengangkat barang dagangan, lalu duduk menemani tanpa banyak bicara. Kehadirannya masih dianggap aneh, terlalu tenang untuk tempat yang hidup dari tekanan. Perlahan, orang-orang mulai memperhatikannya. Bukan karena ceramahnya, tapi karena sikapnya. Ia tidak meminta apapun, tidak menghindar dari siapapun, dan tidak takut pada tatapan tajam para penjaga wilayah. Di terminal ini, keberanian yang sunyi justru lebih mencolok daripada teriakan. Di sudut lain, sekelompok preman tertawa keras sambil menghitung uang receh yang terkumpul. Dari percakapan mereka, satu nama terus muncul, Mat Rante. Disebut dengan nada hormat bercampur takut. Coki mendengarnya berulang kali, seolah nama itu adalah batas yang tak boleh dilewati. Seorang sopir muda akhirnya membuka suara pada Coki. Dengan nada setengah berbisik, ia memperingatkan agar tidak macam-macam di terminal ini.
Kalau Mat Rante turun tangan, urusan bisa selesai di tempat, katanya. Choki hanya mengangguk, wajahnya tetap tenang, seakan ancaman itu sudah ia perhitungkan sejak awal. Mat Rante bukan sekadar preman. Ia penguasa. Uang keamanan mengalir tanpa perlawanan. Orang-orang percaya tubuhnya kebal, karena ajian rawa rontek yang katanya diturunkan dari leluhur hitam. Kepercayaan itu lebih mematikan daripada senjata, karena membuat orang menyerah sebelum bertarung. Siang menjelang, Choki berdiri di dekat musala kecil terminal. Ia berbicara pelan tentang kejujuran dan keberanian kepada siapapun yang mau mendengar. Tak ada teriakan, tak ada tuntutan. Kata-katanya sederhana, namun cukup membuat beberapa orang berhenti sejenak dari rutinitas kelam mereka. Dari kejauhan, sepasang mata mengawasi. Salah satu anak buah Mat Rante memperhatikan ustadz muda itu dengan rasa penasaran bercampur curiga. Di terminal ini, orang baru yang terlalu tenang biasanya menyimpan masalah, atau sedang mencari mati. Kabar tentang ustadz Lampung itu pun mulai bergerak. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke bangku sopir. Ada yang menertawakan, ada yang heran, ada pula yang berharap diam-diam. Harapan memang berbahaya di tempat seperti ini, tapi selalu saja muncul. Choki merasakan udara berubah. Tatapan-tatapan menjadi lebih lama, lebih tajam. Ia tahu, langkahnya sudah melewati batas tak kasat mata. Namun tak ada niat mundur. Baginya, rasa takut hanya boleh singgah, tidak boleh menetap. Menjelang sore, salah satu preman mendekat, menatap Choki dari ujung kepala sampai kaki. Tanpa berkata apapun, ia tersenyum miring lalu pergi. Senyum itu bukan ramah, itu tanda. Tanda bahwa nama Choki sudah masuk dalam pembicaraan orang yang salah. Dan di terminal Cikampek, ketika namamu mulai dibicarakan oleh penguasa bayangan, berarti waktu sedang menghitung mundur. Siang itu matahari menggantung tepat di atas terminal Cikampek, panasnya memantul dari lantai beton yang kotor. Aktivitas berjalan seperti biasa, namun ada ketegangan tipis di udara. Choki duduk di bangku panjang sambil berbincang ringan dengan seorang sopir tua. Wajahnya tenang, seolah tak menyadari bahwa dirinya sedang menunggu sesuatu yang tak terlihat. Dari arah barat terminal, suara tawa kasar terdengar mendekat. Sekelompok pria berjalan dengan langkah santai namun penuh kuasa. Di tengah mereka, seorang bertubuh besar dengan tatapan dingin melangkah paling depan. Rambutnya sedikit memutih, tato menjalar dari leher ke lengan. Dialah Mat Rante. Begitu ia muncul, percakapan sekitar langsung meredup. Anak buahnya menyebar, membentuk setengah lingkaran. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman terbuka. Semua orang paham, ini wilayah mereka. Mat Rante berhenti tepat di depan Choki, menatapnya lama, seolah sedang menilai harga sebuah nyawa. Katanya kamu Ustadz, ucap Mat Rante akhirnya, suaranya berat dan rendah. Choki berdiri perlahan, menatap balik tanpa menantang. Ia mengangguk, sopan, saya hanya ingin berbagi kebaikan, jawabnya singkat. Tangan Mat Rante terulur, bukan untuk berjabat, tapi meminta uang keamanan. Tradisi kotor yang tak pernah ditolak siapapun. Choki menatap tangan itu sejenak, lalu menggeleng pelan. Maaf, saya tidak membawa uang untuk itu, katanya tenang. Suasana langsung berubah. Beberapa preman tersenyum miring, menunggu ledakan. Mat Rante tertawa pendek, lalu mendekat satu langkah. Tatapannya kini tajam, penuh penghinaan. Di sini, semua orang bayar, katanya dingin. Tanpa peringatan, Mat Rante meludah. Ludah itu mengenai tepat wajah Choki, menetes di pipi dan janggutnya. Terminal mendadak sunyi. Tidak ada yang berani bernapas terlalu keras. Itu bukan sekadar penghinaan, itu vonis sosial. Choki menutup mata sejenak. Ia mengusap wajahnya perlahan dengan lengan jubah. Tidak ada teriakan, tidak ada balasan. Ia hanya menatap Mat Rante kembali, dengan pandangan yang tak menunjukkan takut, juga tidak marah. Justru itulah yang membuat orang-orang merinding. Kamu pikir sabar itu lemah? Mat Rante mendesis. Choki menggeleng pelan. Tidak, tapi kezaliman selalu mengira begitu, jawabnya lirih. Kalimat itu jatuh seperti batu kecil ke air tenang, tak langsung meledak, tapi gelombangnya terasa. Mat Rante tertawa keras, lalu berbalik pergi. Kita lihat berapa lama imanmu bertahan di sini, katanya sambil melangkah menjauh. Anak buahnya mengikuti, meninggalkan keheningan yang berat. Choki berdiri sendiri di tengah terminal. Banyak mata menatapnya, ada yang kasihan, ada yang kagum, ada yang takut. Dan saat itulah,
Tanpa disadari siapapun, garis telah terlukis. Ini bukan lagi soal dakwah. Ini soal harga diri, keberanian, dan pertarungan yang tak bisa dihindari. Malam turun perlahan di Terminal Cikampek, membawa udara lembab dan bau aspal yang tak pernah benar-benar dingin. Lampu-lampu kuning menyala redup, memantulkan bayangan orang-orang yang masih bertahan mencari nafkah. Coki duduk menyendiri di sudut musala kecil, wajahnya terlihat letih namun pikirannya justru semakin terjaga. Penghinaan siang tadi masih terasa, bukan di kulit, melainkan di dada. Ludah itu bukan sekadar cairan kotor, ia simbol kekuasaan yang merendahkan. Coki tahu, jika ia memilih diam selamanya, hidupnya mungkin akan lebih aman. Namun diam juga berarti membiarkan ketakutan terus memerintah. Ia berdiri, berwudu dengan air yang mengalir kecil. Setiap basuhan seperti upaya membersihkan kegelisahan. Di dalam salat, bacaan ayat-ayat terasa lebih berat, seolah sedang ditimbang oleh langit. Coki menunduk lama dalam sujud, meminta kekuatan untuk tetap lurus, bukan kemenangan. Di luar musala, obrolan preman masih terdengar. Nama Matrante kembali disebut-sebut, disertai tawa dan ancaman. Terminal ini hidup dari rasa takut yang diwariskan, dan malam adalah saat ketakutan itu tumbuh paling subur. Selesai salat, Coki duduk bersila. Pikirannya berperang dengan dirinya sendiri. Apakah keberanian selalu harus dibayar mahal? Apakah mengalah adalah kebijaksanaan, atau justru pengkhianatan terhadap kebenaran? Pertanyaan-pertanyaan itu datang tanpa jawaban instan. Seorang sopir tua menghampirinya, wajahnya penuh garis pengalaman. Dengan suara pelan, ia menyarankan Coki pergi sebelum terlambat. Tak ada yang menang melawan Matrante, katanya lirih. Coki tersenyum tipis, berterima kasih, namun tak memberi janji. Di kejauhan, bayangan beberapa preman terlihat mengawasi. Tidak mendekat, tidak juga pergi. Seperti serigala yang menunggu mangsa lemah. Coki menyadari, setiap langkahnya kini diperhatikan. Terminal ini telah memilihnya sebagai ujian. Malam semakin larut, sebagian orang terlelap di bangku, sebagian lainnya terjaga oleh kecemasan. Coki memandang langit yang hampir tak terlihat dari balik atap terminal. Ia sadar, tidak semua pertempuran dimulai dengan pukulan. Banyak yang dimulai di dalam hati. Ia menarik napas panjang, keputusan perlahan mengeras di dadanya. Ia tidak datang untuk mencari mati, tapi juga tidak akan hidup dengan tunduk pada kebatilan. Jika ketakutan harus dihadapi, maka ia akan menghadapinya dengan cara yang ia yakini benar. Di sudut musala yang sunyi itu, Coki akhirnya berdiri dengan keyakinan baru. Apapun yang menunggunya esok hari, ia tidak akan melangkah mundur. Dan di Terminal Cikampek, malam itu menjadi saksi lahirnya keberanian yang tak lagi ragu. Pagi datang tanpa angin sejuk. Terminal Cikampek kembali berdenyut dengan suara mesin dan langkah kaki tergesa. Coki sudah berdiri sejak matahari belum tinggi, wajahnya tenang namun sorot matanya berbeda. Malam perenungan telah berakhir. Kini, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia memilih berdiri di titik paling ramai, dekat jalur keberangkatan bus. Tanpa pengeras suara, tanpa teriakan. Ia hanya membuka tas kecilnya, mengeluarkan sajadah, dan menggelarnya tepat di tempat orang lalu lalang. Beberapa orang berhenti, sebagian mengumpat dalam hati. Ini bukan tempat ibadah menurut hukum jalanan. Coki berdiri dan mulai berbicara. Suaranya tidak keras, tapi jelas. Ia bicara tentang takut yang diwariskan, tentang kebiasaan tunduk pada kekuasaan yang salah. Tidak menyebut nama, tidak menuduh siapapun. Namun setiap kata seperti diarahkan tepat ke jantung terminal itu sendiri. Beberapa sopir mendekat, seorang pedagang berhenti menata dagangan. Bahkan seorang preman muda berdiri agak jauh, mendengarkan sambil menyilangkan tangan. Kata-kata Coki sederhana, tapi keberaniannya membuat orang tak bisa berpaling. Ia bicara tentang harga diri yang sering dijual murah demi bertahan hidup. Tentang keberanian yang tidak selalu berbentuk kekerasan. Dan tentang iman yang diuji justru di tempat paling kotor, bukan di mimbar yang aman. Terminal mendadak terasa lebih sunyi dari biasanya. Di antara kerumunan itu, ada mata yang mengamati dengan amarah tertahan. Salah satu anak buah Matrante segera pergi, langkahnya cepat, wajahnya tegang. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ustadz lewat. Ini adalah pernyataan. Coki menyelesaikan ucapannya dengan kalimat pendek namun tegas. Ia tidak mengajak melawan siapapun, tapi ia menolak tunduk pada ketakutan. Kalimat itu menggantung di udara, lebih tajam daripada ancaman. Tak lama kemudian,
Bisik-bisik mulai menyebar. Nama Matrante kembali berputar, kali ini dengan nada berbeda. Bukan hanya takut, tapi juga penasaran. Raja preman itu dikenal tak suka wilayahnya disentuh, apalagi ditantang tanpa senjata. Choki merasakan perubahan itu. Udara seolah menegang, namun ia tidak pergi. Ia tetap di tempatnya, duduk tenang, seakan berkata tanpa suara bahwa ia siap menerima konsekuensi. Hari itu, tanpa satu pukulan pun, tantangan telah dilontarkan. Dan di Terminal Cikampek, tantangan semacam itu hanya punya satu jawaban, pertemuan langsung dengan penguasa bayangan. Menjelang siang, suasana Terminal Cikampek terasa berbeda. Aktivitas tetap berjalan, namun seperti ada napas yang ditahan. Orang-orang bergerak lebih cepat, bicara lebih pelan. Mereka tahu, setelah tantangan terbuka pagi tadi, sesuatu pasti akan terjadi. Dari kejauhan terdengar langkah berat yang dikenal semua orang. Bukan karena suaranya keras, tapi karena langkah itu selalu diikuti keheningan. Matrante muncul dari balik deretan bas, mengenakan jaket hitam lusuh yang melekat seperti kulit kedua. Tatapannya menyapu terminal, dingin dan penuh kuasa. Anak buahnya menyebar otomatis, mengosongkan ruang di tengah. Tak satu pun berani berdiri menghalangi. Ini bukan kebiasaan baru, ini ritual. Saat Matrante turun tangan, terminal berubah menjadi panggung miliknya. Choki melihatnya datang. Ia berdiri tanpa tergesa, menghadap langsung ke arah Matrante. Tidak ada sikap menantang, tidak pula tunduk. Hanya berdiri sebagaimana mestinya seorang manusia di hadapan manusia lain. Matrante berhenti beberapa langkah dari Choki. Wajahnya tanpa senyum. "Kamu suka cari perhatian," katanya pelan namun terdengar jelas. Choki menggeleng. "Saya hanya bicara tentang kebenaran," jawabnya tenang. Tawa pendek keluar dari mulut Matrante. "Di sini, kebenaran saya yang berlaku." Ia melangkah lebih dekat. Urat di lehernya menegang, napasnya berat. Orang-orang percaya, di saat seperti inilah ajian rawa rontek mulai bekerja. Choki merasakan tekanan yang tak kasat mata, seperti ancaman yang menekan dada. Namun ia tidak mundur. Ia mengatur napas, menjaga pandangan tetap lurus. Dalam hatinya, ia berdoa singkat, bukan untuk keselamatan, tapi untuk keteguhan. "Pergi sekarang," kata Matrante, suaranya rendah namun mematikan. "Atau kamu akan menyesal datang ke terminal ini." Ancaman itu bukan gertakan. Banyak yang sudah merasakannya. Choki menggeleng sekali lagi. "Saya tidak bisa pergi sebelum menyampaikan yang harus disampaikan," ujarnya. Kalimat itu jatuh tenang, namun cukup untuk membuat beberapa orang menahan napas. Mata Matrante menyipit. Ia tersenyum tipis, senyum orang yang sudah memutuskan sesuatu. "Berani juga," katanya. "Kalau begitu, kita selesaikan dengan cara terminal." Ia berbalik setengah langkah, memberi isyarat pada anak buahnya. Lingkaran mulai terbentuk. Tanpa disadari, duel yang selama ini hanya dibicarakan kini tinggal menunggu waktu. Dan di Terminal Cikampek, saat Raja Preman memilih turun tangan, tidak ada jalan kembali. Lingkaran manusia terbentuk perlahan, rapi tanpa komando. Para sopir mundur, pedagang menyingkir, dan anak buah Matrante berdiri seperti pagar hidup. Tidak ada yang berani campur tangan. Di Terminal Cikampek, hukum berhenti bekerja saat dua kehendak berhadapan langsung. Matrante melepas jaket hitamnya, menyerahkannya pada salah satu anak buah. Tubuhnya yang besar dipenuhi tato tua, bekas luka, dan otot keras yang terbentuk dari puluhan pertarungan jalanan. Ia menggerakkan leher dan bahu, seperti mesin lama yang dipanaskan sebelum bekerja. Choki berdiri berjarak beberapa langkah. Jubahnya sederhana, tubuhnya tak sebesar lawannya. Ia tidak mengambil posisi bertarung seperti petarung profesional. Ia hanya menjejakkan kaki dengan mantap, menurunkan bahu, dan mengatur napas. Keteguhan terlihat jelas di wajahnya. "Terakhir," kata Matrante, suaranya serak. "Menunduk atau hancur?" Choki menatap lurus. "Saya sudah memilih," jawabnya singkat. Serangan pertama datang tanpa aba-aba. Pukulan Matrante meluncur cepat dan berat, menghantam bahu Choki hingga tubuhnya terhuyung. Beberapa orang menahan napas, yakin duel ini akan berakhir cepat. Tapi Choki tidak jatuh. Ia mundur satu langkah, lalu berdiri lagi. Matrante tidak memberi waktu. Serangan kedua dan ketiga menyusul, lebih brutal. Setiap pukulan membawa keyakinan bahwa rawa rontek membuatnya tak terkalahkan. Choki menerima sebagian, menghindar sebagian lain, tubuhnya mulai merasakan sakit yang nyata. Darah menetes dari sudut bibir Choki.
Rasa nyeri menjalar ke dada dan lengan. Namun matanya tetap fokus. Tidak liar, tidak panik. Ia tahu, melawan kekuatan mentah dengan emosi hanya akan mempercepat kejatuhan. Sorakan kecil terdengar dari anak buah Matrante, namun segera meredup saat Choki masih berdiri. Setiap kali terdorong mundur, ia kembali menegakkan badan. Bukan karena keras kepala, tapi karena ia menolak runtuh di hadapan ketakutan. Matrante mulai menunjukkan perubahan. Napasnya semakin berat, urat-urat di leher menegang lebih keras. Ajian rawa rontek membuatnya kuat, tapi juga menguras tenaga. Amarahnya meningkat saat melihat lawannya tak kunjung tumbang. Choki memanfaatkan momen kecil itu. Ia tidak membalas dengan kebrutalan, tapi dengan ketepatan. Gerakannya sederhana, efisien, seperti orang yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus bergerak. Duel itu belum berakhir, namun satu hal sudah jelas bagi semua yang menyaksikan, ini bukan pertarungan biasa. Ini adalah benturan antara kekuasaan jalanan dan keberanian yang lahir dari keyakinan. Dan hasilnya tak lagi bisa ditebak. Pukulan Matrante kembali melesat, kali ini lebih liar. Amarahnya mulai menguasai gerakan. Rawa rontek membuat tubuhnya seperti dipaksa terus maju, tanpa memberi ruang pada kendali. Setiap serangan membawa keyakinan bahwa lawannya seharusnya sudah tumbang sejak tadi. Choki merasakan tubuhnya menolak. Lengan kiri nyeri, napas mulai berat. Namun di tengah rasa sakit itu, pikirannya justru semakin jernih. Ia berhenti melawan dengan tenaga, mulai membaca ritme. Ia sadar, kekuatan besar selalu menyisakan celah kecil. Kerumunan kini sunyi total. Tidak ada sorakan, tidak ada bisik-bisik. Semua mata terpaku pada dua sosok yang saling berhadapan. Mereka tidak lagi melihat ustadz dan preman, yang terlihat hanyalah dua manusia yang sedang menguji batas masing-masing. Matrante menyerang lagi, kali ini dengan ayunan penuh. Choki bergeser setengah langkah, nyaris tak terlihat, lalu menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Tanah beton dingin terasa di telapak kakinya. Ia menunduk sejenak, bukan karena kalah, tapi untuk mengumpulkan kendali. Dalam detik yang terasa panjang, Choki menarik napas dan berdoa di dalam hati. Tidak ada mantra, tidak ada ajian. Hanya kepasrahan yang tenang. Ia tahu, kemenangan bukan tentang menjatuhkan, tapi menghentikan kezaliman. Matrante mendengus, merasa lawannya mulai melemah. Ia maju dengan keyakinan penuh, meninggalkan pertahanan. Rawa rontek mendorongnya menyerang tanpa ragu. Dan disitulah kesalahan itu lahir. Saat pukulan besar meluncur, Choki bergerak ke samping, cepat dan tepat. Ia tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan gerakan terukur. Satu dorongan kuat ke titik keseimbangan, satu hentakan yang diarahkan untuk merobohkan, bukan menghancurkan. Tubuh besar Matrante terhuyung. Untuk pertama kalinya, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Ia mencoba menahan diri, namun tenaga yang terkuras dan amarah yang membutakan membuatnya kehilangan pijakan. Dalam hitungan detik, Raja Preman itu jatuh ke lantai beton. Suara benturan terdengar berat dan jelas. Lingkaran manusia refleks mundur. Ajian rawa rontek seakan berhenti bekerja saat tubuh menyentuh tanah. Choki berdiri beberapa langkah jauhnya, napasnya terengah namun pandangannya tetap tenang. Ia tidak maju untuk menghajar. Ia tidak mengangkat tangan untuk menghabisi. Ia hanya berdiri, memberi ruang bagi kenyataan untuk berbicara. Saat itu semua orang paham, duel ini telah melewati titik balik. Bukan karena siapa yang paling kuat, tapi karena siapa yang mampu menahan diri di saat paling menentukan. Matrante tergeletak di lantai beton, napasnya terengah, dadanya naik turun tidak beraturan. Mata yang biasanya tajam kini menatap kosong ke langit-langit terminal. Untuk pertama kalinya, Raja Preman itu tidak berdiri di atas orang lain. Anak buahnya saling pandang, tidak ada yang bergerak maju. Mereka terbiasa melihat Matrante menang, bukan jatuh. Keheningan terasa lebih menakutkan daripada teriakan. Ajian rawa rontek yang selama ini diagungkan seolah runtuh bersama tubuh yang terkapar itu. Choki melangkah satu kali ke depan, lalu berhenti. Jaraknya cukup dekat untuk menyerang, tapi ia memilih diam. Darah di bibirnya belum kering, tubuhnya jelas terluka. Namun sikapnya tetap tegak, seolah luka itu tidak menentukan apapun. Matrante mencoba bangkit, tangannya gemetar menahan lantai, namun tenaganya tidak cukup. Ia terjatuh lagi, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang refleks menarik napas. Sosok yang selama ini tak tersentuh kini terlihat rapuh. "Kenapa kamu tidak menghabisi?"
Gumam Mat Rante lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada Choki. Suaranya serak, kehilangan wibawa. Pertanyaan itu menggantung di udara, menunggu jawaban yang tidak ia duga. Choki menatapnya tanpa kebencian. Karena tujuan saya bukan menjatuhkanmu, katanya tenang, tapi menghentikan ketakutan yang kamu sebarkan. Kalimat itu tidak keras, namun menghantam lebih dalam dari pukulan manapun. Beberapa anak buah Mat Rante menunduk. Ada yang mengepalkan tangan, ada yang melangkah mundur. Kekuasaan yang dibangun dari rasa takut tidak pernah siap menghadapi keberanian yang tenang. Mat Rante terdiam, dadanya masih sesak, namun yang lebih berat adalah kenyataan bahwa terminal ini telah menyaksikan kejatuhannya. Bukan oleh senjata, bukan oleh ajian yang lebih kuat, melainkan oleh seseorang yang menolak tunduk. Choki berbalik perlahan, ia tidak menunggu tepuk tangan, tidak mencari pengakuan. Baginya, duel itu sudah selesai sejak kekuasaan kehilangan pijakannya. Setiap langkahnya menjauh terasa ringan, seolah beban panjang telah dilepaskan. Orang-orang mulai bergerak kembali. Bisik-bisik muncul, kali ini bukan tentang ketakutan, melainkan tentang kemungkinan. Terminal Cikampek tidak lagi sama. Dan semua tahu, perubahan itu dimulai saat seorang ustadz memilih berdiri, dan seorang raja preman akhirnya jatuh. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang terasa asing di Terminal Cikampek. Aktivitas tetap berjalan, bus berangkat, pedagang berjualan, sopir berteriak mencari penumpang, namun ada sesuatu yang hilang. Ketegangan yang biasa menggantung di udara tidak lagi terasa seberat kemarin. Nama Mat Rante masih dibicarakan, tapi bukan lagi dengan nada takut. Cerita tentang kejatuhannya menyebar cepat, dari bangku sopir ke warung kopi. Bukan kisah sensasional, melainkan cerita tentang batas kekuasaan yang akhirnya runtuh. Anak buahnya tidak lagi berdiri memalak seperti biasa. Sebagian memilih menjauh, sebagian lainnya hanya duduk diam, seolah kehilangan arah. Tanpa raja yang ditakuti, sistem ketakutan itu perlahan retak dari dalam. Choki tidak muncul di tengah keramaian. Ia terlihat membersihkan musala kecil, menyapu lantai, dan merapikan sajadah. Tidak ada sikap pahlawan, tidak ada wajah puas, seolah duel kemarin hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjangnya. Beberapa sopir menghampirinya, mengucap terima kasih dengan canggung. Choki hanya tersenyum dan mengangguk. Baginya, perubahan sejati tidak perlu dirayakan. Cukup dijaga agar tidak kembali rusak. Menjelang siang, seorang pengamen kecil duduk di dekat musala. Choki berbincang singkat dengannya, memberi nasihat sederhana. Adegan itu terlihat biasa, namun di terminal ini, hal biasa justru terasa luar biasa. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada aparat datang membawa cerita. Namun semua orang merasakan satu hal yang sama, mereka tidak lagi menunduk saat berjalan. Kepala sedikit lebih tegak, langkah sedikit lebih berani. Choki tahu, perubahan tidak pernah instan. Kekerasan bisa saja kembali, dengan wajah yang berbeda. Tapi satu contoh telah ditanamkan, bahwa ketakutan bukan hukum alam, dan keberanian tidak selalu berakhir dengan kematian. Sore itu, Choki mengangkat tas lusuhnya. Ia tidak pamit pada siapapun secara khusus. Dakwahnya di terminal ini telah selesai, setidaknya untuk sekarang. Ada tempat lain yang menunggu, dengan kegelapan yang berbeda. Saat bus yang ditumpanginya bergerak menjauh, terminal Cikampek kembali menjadi terminal. Namun bagi mereka yang menyaksikan duel itu, tempat ini tak akan pernah benar-benar sama. Karena mereka pernah melihat, dengan mata kepala sendiri, bahwa satu orang yang berdiri tegak bisa mengubah banyak hal. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani,
tetaplah beriman dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.